Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamala Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. NIM saya adalah 28922501005. Dosen pengampu saya adalah Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik bisnis. Soal pertama, tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Di sini harga saham ratusan ribu. 60 sampai 62 banyaknya perusahaan itu 5. 63 sampai 65 banyaknya perusahaan itu 18. 66 sampai 68 banyaknya perusahaan 42. 69 sampai 71 banyak perusahaan 27, 72 sampai 74 banyak perusahaan 8, jumlahnya banyak perusahaan itu ada 100. Jawabannya, harga saham dari 60 sampai 62 banyaknya perusahaan 5, nilai tengah XI 61, FX 305, akumulasi nilai itu 5. Harga saham 63 sampai 65 banyaknya perusahaan 18, nilai tengah XI 64, FX-nya 1152, akumulasi nilai 23. Harga saham 66 sampai 68 banyaknya perusahaan itu 42. Nilai tengah XI itu 67, FX-nya 2814, akumulasinya 65. 69 sampai 71 banyaknya perusahaan 27, nilai tengah XI 70, FX 1890, akumulasi 92. Harga saham 72 sampai 74 banyaknya perusahaan 8, nilai tengah XI 73, FX 58, akumulasi 100. Jumlahnya banyak perusahaan 100, FX-nya 6745. Min, nilai minnya 67,45, median ada di N 50, median 67,43, modusnya 67,35. Soal kedua, diketahui nilai ujian MK Statistik Bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nilai interval 61 sampai 65 frekuensinya 2. Nilai interval 66 sampai 70 frekuensinya 5. Nilai interval 71 sampai 75 frekuensinya 10. Nilai interval 76 sampai 80 frekuensinya 11. Nilai interval 81 sampai 85 frekuensinya 15. Nilai interval 86 sampai 90 frekuensinya 4. Nilai interval 91 sampai 95 frekuensinya 3. Jumlah frekuensinya itu 50. Pertanyaannya, hitung berapa nilai XQ3, D4, dan P30. B. Hitunglah rate, simpangan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Jawabannya, nilai interval 61 sampai 62 frekuensinya 2, frekuensi akumulasinya 2. Nilai interval 66 sampai 70 frekuensinya 5, frekuensi akumulasinya 7. Nilai 71 sampai 75 frekuensinya 10, frekuensi akumulasinya 17. Nilai interval 76 sampai 80 frekuensinya 11, frekuensi akumulasinya 28. Nilai interval 81 sampai 85 frekuensinya 15, frekuensi akumulasinya 43. Nilai interval 86 sampai 90 frekuensinya 4, frekuensi akumulasinya 47. Nilai interval 91 sampai 95 frekuensinya 3, frekuensi akumulasinya 50. Jumlah frekuensinya itu 50. Lokasi Q3 ada di kelas 37,5. Q3 sama dengan 81,60. Lokasi D4 itu 20, D4 76,86. Lokasi P30 15, P30 74,5. Nilai interval 61 sampai 65 frekuensinya 2, frekuensi akumulasinya 2, titik tengah atau X-nya 63, Fx-nya 126, X diambil X1 15,6,
kali X1 diambil F dikali X diambil X1 31,2, F kali X diambil X1 pangkat 2 hasilnya 4806,72. Nilai interval 66 sampai 70, F-nya 5, F akumulasinya 7, titik tengah atau X 68, Fx-nya 340, X diambil X1 itu 10,6, F dikali X diambil X1 itu 53, F kali X diambil X1 pangkat 2 itu 571,8. Nilai interval 71 sampai 75, F-nya itu 10, F akumulasi 17, titik tengah atau X itu 73, Fx 730, X diambil X1 5,6, F diambil kali X diambil X1 itu 56, F dikali X diambil X1 pangkat 2 itu 313,0. Nilai interval 76 sampai 80, F-nya itu 11, F akumulasinya 28, titik tengahnya 78, Fx-nya 858, F diambil X 0,6, F dikali X diambil X1 itu 6,6, F dikali X pangkat 2 396. Nilai interval 81 diambil 85, F-nya itu 15, F akumulasinya 43, titik tengahnya 83, Fx-nya 1245, X diambil X1 4,4, F k X diambil X1 6, F X diambil X1 pangkat 2 290,4. Nilai interval 86 diambil 90, F-nya itu 4, F akumulasinya 47, titik tengahnya 88, Fx-nya 392, X diambil X 9,4 atau F diambil X diambil X1 37,6, F kali X1 393,44. Nilai interval 91 diambil 95, F-nya 3, F akumulasinya 50, titik tengahnya 93, Fx-nya 279, X diambil X1 14,4, F diambil X diambil X1 43,2, F kali X1 di pangkat 2 itu 622,8. Jumlah intervalnya itu F50, F akumulasinya kosong, titik tengahnya kosong, Fx-nya 3932, X diambil X itu kosong, F kali X diambil X1 293,6, F dikali X diambil X1 pangkat 2 2432. Nilai range-nya 30,00, rata-ratanya 78,60, simpangan rata-rata 5,87, standar deviasi 7,26, variasi 52,64. Berikut adalah data absensi karyawan pada PT Jakarta pada tahun 2021. Interval hari absensi 2 sampai 4, jumlah karyawannya itu 6. 5 sampai 7, jumlah karyawannya 10. 8 sampai 10, jumlah karyawannya 16. 11 sampai 13, jumlah karyawannya 11. 14 sampai 16, jumlah karyawannya 5. 17 sampai 19, jumlah karyawannya 2. Jumlah karyawan keseluruhan itu 50. A. Hitung jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. B. Hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingan. Interval hari absensi 2 sampai 4, jumlah karyawannya 6, nilai tepingnya 1,5. F kumulatif itu 6, Fx-nya 9, X diambil X1 6,3, F dikali X diambil X1 itu 37,8, F kali X diambil X1 pangkat 2 itu 238,14, X diambil X pangkat 4 itu 1555,296. Interval hari absensi itu 5
5-7, jumlah karangnya 10, nilai tepinya 4,5, F kumulatifnya 16, Fx-nya 45, X diambil X1 3,3, F kali X diambil X1 33, F kali X kali X1 pangkat 2 108,9, X diambil X pangkat 4 118,5921. Interval hari absensi 8-10, jumlah karyawannya 16, nilai tepinya 7,5, F kumulatifnya 32, Fx-nya 120, X diambil X 0,3, F dikali X diambil X1 4,8, F kali X 1 pangkat 141,44, X diambil X1 0,0081. Interval hari absensi 11-13 itu jumlah karyawannya 11, nilai tepinya 10,5, F kumulatifnya 43, Fx-nya 115,5, X diambil X1 2,7, F dikali X diambil X1 29,7, F kali X pangkat 2 itu 80,19, X diambil X 4 hasilnya 53,1441. Interval hari absensi 14 diambil 16, jumlah karyawannya 5, nilai tepinya 13,5, F kumulatif yang 48, Fx-nya 67,5, X diambil X1 5,7, F kali X diambil X1 itu 8,5, F kali X1 pangkat 2 itu 162,45, X diambil X1 rumah ini 1055,6. Interval hari absensi 17-16, jumlah karyawannya itu 2, nilai tepinya 16,5, F kumulatifnya 50, Fx-nya 33, X diambil X itu 8,7, F dikali X1 17,4, Fx diambil pangkat 1500 151,38, X diambil X1 ini 4 5728,976. Jumlah karyawan itu 50, nilai tepinya kosong, F kumulatifnya kosong, Fx-nya 350, X diambil X1 itu kosong, F kali X diambil X1 itu kosong, F kali X diambil X1 pangkatnya itu 742,5, X diambil X 8531,617. Lokasi Q1 itu 12,5, Q1 sama dengan 6,45. Lokasi ketiga 37,5, Q3 sama dengan 12. Jarak antara kuartil Q3 diambil Q1 5,5. Deviasi kuartil 9,23. Lokasi P10 itu 5, P10 sama dengan 4, lokasi P90 45, P90 14,7, jarak antar persentil 10,7. B. MO sama dengan 9,14, lokasi Mi 25, Mi sama dengan 9,1875, rata-ratanya 7,8, standar deviasi 3853,57, kecondongan 0,35, keruncingan 0,773, 764. Kesimpulan, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kurva akan kecondongan ke arah kiri dan keruncingan adalah jumlah 4. Diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Komoditi 2019 sampai 2020. A. Harganya 300 sampai kuantitasnya 45 pada tanggal 2019. Harga pada tanggal 2020 325, kuantitasnya 50. Komoditi B, harganya 350, kuantitasnya 44 pada tanggal 2019. Harganya pada tahun 2020 375, kuantitasnya 52. Komoditi C pada tahun 2019 375, kuantitasnya 50. Harga pada tahun 2020 400, kuantitasnya 6. Komoditi D
Harga pada tahun 2019 itu 400, kuantitasnya 56. Pada tahun 2020 harganya 425, kuantitasnya 60. Komoditi E pada tahun 2019 itu harganya 450, kuantitasnya 60. Pada tahun 2020 harganya 475, kuantitasnya 55. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 terbagi bagaimanakah tren atau kecenderungannya. Komoditi A pada tahun 2019 harganya 300, kuantitasnya 45. Pada tahun 2020 harganya 325, kuantitasnya 50. Komoditi B pada tahun 2019 harganya 355, kuantitasnya 4. Pada tahun 2020 harga 375, kuantitasnya 52. Dan C, komoditi C pada tahun 2019 375, kuantitasnya 50. Pada tahun 2020 harganya 400, kuantitasnya 6. Komoditi D pada tahun 2019 400, kuantitasnya 56. Pada tahun 2020 harganya 425, kuantitasnya 60. Komoditi E pada tahun 2019 450, kuantitasnya 60. Pada tahun 2020 harganya 475, kuantitasnya 55. 2009. Komoditi pada tahun 2019 sampai 2020. A. Totalnya pada tahun 2019 itu 13.500, pada tahun 2020 totalnya 16.255. IP tertimbang 120%, IP perbandingan 20 sampai 2019 sama dengan 20%. Komoditi B pada totalnya 2019 itu 15.400, 2020 19.500. IP tertimbangnya 127%. IP perbandingan 2020 sampai 2019 27%. Komoditi C pada tahun 2019 18.755, pada tahun 2020 26.400. IP pertimbangnya 141%. IP perbandingan 2020 sampai 2019 41%. Komoditi D pada tahun 2019 itu ada 22.400, pada tahun 2020 25.500. IP tertimbangnya 114%. IP perbandingan 2020 sampai 2019 14%. Komoditi E pada tahun 2019 totalnya 27.000, pada tahun 2020 26.125. IP tertimbangnya 97%. IP perbandingan 2020 sampai 2019 min 3%. Hasil analisa berdasarkan IP komoditas A sampai D mengalami kenaikan, namun pada komoditi E mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Sekian penjelasan saya tentang statistik bisnis. Sekian presentasi saya tentang statistik bisnis. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan itu milik saya. Terima kasih kepada dosen saya, Bapak Hendra. Sekian presentasi saya tentang statistik bisnis. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan itu milik saya. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Hendra Permadi, STMM. Akhirul alam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.